Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. جعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Sa'id bin Kiai Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai apa? Sampai pada jaiz maf'ul. Yajibu alla ta'thira li syai'in minal kainati bi tab'ihi. Lawannya wa yastahilu ta'thiru syai'in minal mumkinati bi tab'ihi. Wajib tidak ada hasil pada setiap perbuatannya makhluk. Mustahil ada hasil dari perbuatan makhluk yang muncul dari tabiat atau watak.
atau apa? Karakter. Ya. Kan Allah menciptakan makhluk itu karakternya berbeda-beda. Ada yang takut sama karet, ya. Itu karakter bukan? Enggak, itu karakter bukan itu. Karakter ya. Ya maksudnya sesuatu yang Allah ciptakan menjadi sifat tetap kita gitu loh. Ada yang kayak macan, buas. Ada yang kayak ular, ada yang kayak apa? Gajah, walaupun gede jinak, bisa dijinakkan. Ada yang kayak sapi. Ini karakter yang berbeda-beda. Ada yang kayak api, ada yang kayak besi. Ini punya karakter yang berbeda-beda. Ada kayak angin, ada kayak nuklir. Nah, ini punya karakter beda lagi nih. Semua yang diciptakan oleh Allah yang punya karakter yang berbeda-beda ini, maka karakternya itu tidak bisa menghasilkan apapun. Karena Allah yang menciptakan karakter itu, maka kerjanya pun Allah yang menciptakan. Jangan dianggap kalau sudah ada karakter yang diciptakan oleh Allah, lalu karakter itu bisa menjadikan sesuatu. Gak bisa. Walaupun Allah menciptakan kamu punya karakter jahat, kamu gak bisa menjahati orang lain kalau tidak diciptakan oleh Allah kejahatannya itu. Jadi Allah menjadikan orang punya karakter jahat dan diciptakan kejahatan pada dirinya. Bukan karakternya diciptakan, jahatnya muncul enggak. Seperti di Quran dikatakan apa? Manusia merusak alam semesta. Mengatakan bahwa ada manusia-manusia yang ketika ditanya, kamu itu ingin memperbaiki alam atau merusak alam? Oh enggak, kami mau memperbaiki alam, kami enggak mau merusak alam. Tapi nyatanya mereka malah merusak alam. Yang kelihatannya memperbaiki malah nyatanya merusak. Ini merusak ini karakternya siapa? Ya diciptakan oleh Allah. Bukan muncul dari dirinya sendiri, bukan. Allah ciptakan hamba yang punya karakter jelek dan diciptakan pekerjaannya merusak. Hutan dibakar, bikin perusahaan. Pertanian yang tadinya lahannya luas, bikin kantor-kantor, bikin pabrik-pabrik. Ini yang demikian karakter. Jadi karakternya malaikat ya punya karakter sendiri, iblis ya punya karakter. Jadi apa yang diciptakan oleh Allah dengan karakternya itu hasilnya Allah yang menjadikan kayak gini. Karakternya semen. Semen kalau dikasih air jadinya apa? Ngoras, memadat. Itu karakternya semen demikian, ketika dia bisa memadat dan dia memadatkan sesuatu, itu Allah yang memadatkannya, bukan muncul dari dirinya sendiri. Api punya karakter membakar. Ketika api tertempel sama sesuatu, ketika itu terjadi terbakar, maka Allah sendiri yang menjadikan terbakar, gitu loh. Bukan karakternya api yang membakar sesuatu, bukan. Lah, kalau kita katakan nanti setiap karakter itu punya hasil masing-masing. Sejagat ini punya karakter yang berbeda-beda. Lalu setiap karakter itu punya hasil sendiri-sendiri dan muncul dari dirinya tiap-tiap karakter itu, maka ya Tuhan istirahat sudah berarti. Tuhan Allah istirahat, lo ngerjain apa lagi dong? Api sudah punya kerja dengan karakternya, semen punya kerja dengan karakternya, batu punya kerja dengan karakternya, macan punya kerja dengan karakternya. Ketika semua sudah punya kerja dengan karakternya masing-masing, nah terus Tuhan ngapain? Nonton, ngamatin, menilai.
Maka ini bertentangan dengan apa? As-Somad. Qul huwallahu ahad. Allah As-Somad. Apa itu artinya? As-Somad apa? Menolong. Apalagi As-Somad? As-Somad itu yang bisa mencukupi kebutuhan semuanya. Gak cuma menolong. Tidak ada lagi selainnya yang bisa mencukupi kepentingannya, kebutuhannya, doa-doanya, hajatnya, hidupnya, kecuali As-Somad. Jadi dari makna As-Somad ini nanti kita akan memahami bahwa karakter-karakter itu tidak bisa menghasilkan apapun. Karakter-karakter itu diciptakan oleh Allah, tapi hasilnya ya somatnya kepada Allah. Butuhnya itu kepada Allah, yang menjadikan hasilnya itu Allah. Allah yang menyatakan Allahus Somad. Kok ente masih mengakuin, oh ini bukan Allah, ini kan lewat perantara ini. Berarti nggak somad dia kalau begitu. Kalau kamu katakan ini ada perantara, oh gara-gara doa saya begini, berarti nggak somad dia. Dia dibantu oleh yang lain kerjanya kalau begitu. Api membantu, macan membantu, semen membantu, nanti semua punya hasil masing-masing. Tiap-tiap hasil itu ya memang dari Allah, tapi lewat saya. Ini lewat saya ini jadi petunjuk Allah nggak somad. Bukan dia yang mencukupi semuanya, tapi dibantu oleh yang lain. Ini kita tolak makna ini dengan meyakini bahwa tidak ada satupun karakter yang diciptakan oleh Allah yang karakter itu punya hasil dari kerjanya masing-masing. Ketika tiap-tiap karakter itu punya hasil, maka hasilnya pasti diciptakan oleh Allah. Ya, betul. Ini ngomong macan itu, macan inilah gravitasi. Gravitasi itu apa? Daya tarik. Jadi menurut ilmu atau teori gravitasi atau hukum gravitasi, air itu bisa mengalir ke atas enggak? Enggak bisa. Ya, air pasti mengalirnya. Kenapa? Karena ada hukum gravitasi. Jadi harus mengalir ke bawah. Kamu pernah lihat pohon kelapa yang di atas ada buahnya, ada degannya? Itu airnya naik dari mana? Airnya naik dari mana? Diisi ulang. Ada isi ulang di atas. Kok naik? Itu airnya naik dari mana? Ini melawan hukum gravitasi. Itu dong. Kalau kamu pastikan, nggak mungkin air naik ke atas. Ambil degannya, buka, mandiin dia. Nah, itu menunjukkan apa? Karakternya gravitasi yang mengatakan itu Allah yang menghasilkan. Ketika batu kamu lempar jatuh ke bawah, Allah yang menjadikan jatuhnya terbawa. Hingga seakan-akan gravitasi itu menghasilkan sesuatu. Nah, buktinya apa? Jatuhnya itu Allah yang menjadikan. Nah, itu Allah mampu menaikkan. Hingga turunnya sesuatu, naiknya sesuatu itu urusan sama Allah. Walaupun ada gravitasi, nggak ada urusannya gravitasi itu. Tidak menghasilkan apapun. Ini maknanya makna i'tiqad, makna iman, gitu loh. Jadi ketika kita melihat ada sesuatu yang terjadi di jagat ini, yang ini sebab gravitasi, maka perkataan yang seperti itu perkataan dzahir yang tampak di hadapan kita, gitu loh. Jangan nggak mungkin gravitasi, kok nggak mungkin. Ini ketika i'tiqad, maka i'tiqad itu hanya kita yakini, jangan kamu keluarkan. Kayak kamu mengucapkan dalam sholat kamu usolli,
Saya sholat. Yang sholat siapa? Bisa kamu sholat? Dengan apa kamu sholat? Oh, saya kan punya kekuatan, Beb. Punya tenaga, punya karakter, saya bisa sholat dengan kemampuan saya. Ini dohirnya begitu. Tapi makna hakikatnya sholat ini diciptakan oleh Allah. Tidak muncul dari karakter saya sendiri, tidak. Gitu loh. Jadi perbuatannya itu ada, diakui batu itu jatuh, tapi ini diciptakan oleh Allah. Sehingga hati kita selalu mengakui, bisa menerima segala yang muncul ini ya somat. Hanya dialah yang menciptakannya, dialah yang memenuhinya. Tidak ada bantuan yang lainnya. Apapun yang muncul, sekecil apapun yang muncul, Allah tidak pernah melepaskannya kepada perantara. Nggak pernah. Itu fitnah. Orang yang mengatakan ada sesuatu yang muncul karena adanya yang lain, maka ini fitnah. Allah tidak pernah menitipkan kejadian sesuatu pada sesuatu yang lain, nggak pernah. Adapun yang ada itu hanya dibarengkan, bukan dititipkan. Beda ini. Kalau dititipkan itu seperti api. Api diberi karakter membakar. Lalu api bisa membakar yang lain. Maka sesuatu yang dibakar sama si api, yaitu urusannya api. Mana yang mau kebakar, mana yang mau kebakar, Allah sudah nggak berurusan lagi sama apa yang terbakar di situ. Itu sudah urusannya api. Karena Allah sudah melepaskan. Allah memberikan karakter pada si api, dan api bekerja untuk membakar. Maka nanti siapa yang dibakar nggak jelas. Terserah api berarti. Allah nggak tahu siapa yang akan terbakar. Karena karakternya api ya ada pada si api. Tapi tidak pernah terjadi demikian. Yang ada apa? Api itu punya karakter membakar. Ketika api tersentuh sesuatu, maka yang terbakar itu diciptakan langsung oleh Allah. Hingga mana yang akan terbakar Allah yang menentukan, mana yang tidak terbakar Allah yang menentukan. Bukan lagi itu urusan si api. Jadi itu namanya bersamaan, bukan dilepaskan, bukan dititipkan. Allah tidak pernah menitipkan kejadian apapun pada yang lain. Segala yang muncul di jagat ini diciptakannya sendiri oleh Allah secara langsung, tanpa dititipkan perantara kepada yang lain. Kamu gatel, kamu kukur-kukur, hilang gatelnya, itu langsung diciptakan oleh Allah. Bukan, oh ini gara-gara kukur-kukur jadinya hilang. Kalau itu gara-gara kukur-kukur, maka ketahuilah itu hanya bersamaan, gitu loh. Bukan dititipkan kekuatan di jari menghilangkan si gatel, bukan. Ini beda ini. Banyak orang memahami kita itu dititipi karakter. Dengan karakter itu kita bisa menghasilkan sesuatu. Ini keyakinan yang keliru. Jangan dipahami itu adalah sebuah karakter dititipkan, tapi adanya karakter dan hasil itu bersamaan, keduanya diciptakan oleh Allah. Api yang panas diciptakan oleh Allah, maka hasil terbakarnya si api pun diciptakan oleh Allah secara bersamaan. Bersamaan.
Terus kalau ditanya, kalau saya ngomong tadi meriang gara-gara kehujanan, boleh nggak? Apa hujan bisa bikin sakit? Ya nggak bisa bikin sakit, tapi bersamaan kamu kena hujan, bersamaan Allah bikin sakit. Jadi kalimat tadi saya hujan-hujanan sekarang sakit, ini harus kamu ketahui ini majazan. Kamu harus sadar ucapan yang kamu ucapkan itu majazan, bukan hakikatan. Ketika kamu terus-menerus hatinya sadar seperti itu, tiap yang terjadi itu langsung diciptakan oleh Allah, kamu akan menyadari kamu diurus oleh Allah tiap waktu. Kamu akan menyadari kamu ada dalam penjagaan Allah tiap waktu. Tidak ada satupun selain Allah yang bisa menghasilkan apapun pada saya ataupun pada orang lain. Ketika makna ini terus muncul di hati kamu, terus melihat kejadian, sadar Allah ini hanya gandengan, Allah lagi, Allah. Terus di hati kamu akan terikat kepada Allah. Bahwa Allah itu mengurus saya, Allah begitu banyak kebaikannya pada saya, nggak terhitung pertolongannya pada saya. Ketika muncul seperti ini, maka akan muncul rasa pengabdian. Akan muncul rasa cinta kepada Allah. Dari sini bisa muncul nanti kamu menjadi hamba yang bertambah baik. Yang tadinya ibadahnya pokoknya asal sholat, setelah ngaji ini bisa sadar, oh ternyata saya ini ditolong terus sama Allah. Bisa sholat ditolong sama Allah, bisa bergerak ditolong oleh Allah, bisa jalan ditolong oleh Allah. Maka ketika itu disadari, itu diakui, maka akan muncul rasa cinta kepada Allah, akan muncul rasa tunduk yang sebenarnya kepada Allah. Ternyata saya ini nggak bisa apa-apa. Betul-betul kamu ngakui la haula wala quwata illa billah. Jadi yang bisa ngomong la haula itu yang ngaji doang. Bohong kalau yang nggak ngaji bisa ngomong la haula, bohong. Pasti menganggap dulunya la haula bib, tapi setelah ada karakter dibikin sama Allah, dikasih kekuatan sama Allah, sekarang jadi punya kekuatan bib. Dulu memang nggak punya, waktu lahir nggak punya. Anggapan itu banyak di kalangan kita ketika mereka nggak mengakui bahwa Allah itu as-somad, yang mana semuanya itu diciptakan sendiri oleh Allah, semuanya dicukupi sendiri oleh Allah tanpa perantara yang lain. Jadi kalau saya ngomong saya habis sakit karena kehujanan boleh? Boleh. Tadi mencret, banyakan sambel, boleh. Kalau ngomong saya sudah sholat, saya mau sholat, boleh. Yang penting hati kamu connect. Kalau nggak connect bagaimana? Ya kembali asalnya berarti. Dari awal kita nggak ngakui sampai sekarang nggak ngakui, berarti nggak menemukan bukti tentang keesaannya Allah. Nggak nemu bukti penciptaan alam ini diciptakan oleh Allah.
Kalau kita mau menemukan bukti itu, ya mestinya bisa ngakuin kalau setiap gerak-gerik kita, setiap jalannya kita, setiap apapun yang kita ada pada kita itu semua itu muncul dari ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ayat Quran yang menampakkan bukti-bukti itu. Artinya Allah menceritakan bagaimana pergerakan langit bumi, bagaimana tumbuhan yang tumbuh, bagaimana angin, bagaimana segalanya itu langsung diciptakan oleh Allah, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faedahnya ngaji ini mau ke arah itu maksudnya. Bukan hanya mau kenal Allah, tapi setelah kamu kenal Allah, kamu dihukumi sah iman kamu, kemudian timbul rasa pengabdian, timbul rasa cinta. Kenapa kok timbul rasa cinta? Karena melihat kebaikan-kebaikan Allah. Oh, ternyata yang ini yang bikin Allah, ini yang bikin Allah, ini yang bikin Allah. Ketika bisa mengakui itu semua muncul dari ciptaan Allah, maka kita akan mengakui ini semua ditolong oleh Allah. Saya ini nggak bisa apa-apa, untung ditolong oleh Allah. Salat Allahu Akbar lillahi ta'ala. Ketika ngomong lillahi ta'ala, bukan hanya untukmu ya Allah, tapi ini darimu ya Allah. Ini atas pertolonganmu ya Allah. Ini atas petunjukmu ya Allah. Kalau nggak ada itu semua, ini nggak jadi. Nggak dikasih petunjuk, nggak ditolong kerjanya, ya nggak akan jadi sholatnya. Ketika kau bisa sholat, hatinya ngakui ini atas petunjukmu ya Allah. Bisa ngerti ada takbiratul ihram, ngerti ada fatihah, ngerti bisa rukuk, sujud. Ini petunjuknya dari mana? Dari Allah. Kalau Allah nggak kasih petunjuk, nggak bisa sholat kita. Dari mana kita tahu caranya sholat? Petunjuknya dari Allah, terus jadinya sholat dibangunkan, digerakkan oleh Allah. Allah yang menjadikannya lagi. Ilmunya dari sono, hasil kerjanya dari sono, itu diakui di hati kita. Walaupun saya ngomongnya usolli, saya sholat, tapi diakui sholat ini ditolong oleh Allah. Kita ngaji, suaranya melengking-melengking, wah. Kalau nggak ngerti ini, pede, kepedean saya dianggap muncul dari dirinya sendiri. Terus yang bisa menyelamatkan kita dari menfitnah Allah, yang bisa menyelamatkan diri kita dari menuduh ada ciptaan selain Allah, yang ngaji ini hingga kamu selamat, nggak nuduh. Oh ini muncul dari sono, muncul dari sono, muncul. Kamu nggak akan nuduh itu. Kamu akan tahu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ini yang kelihatan ini apa? Oh ini hanya gandengan-gandengan yang diciptakan oleh Allah. Jadi yang pertama dari jaiz maf'ul itu tidak ada satupun hasil yang bisa keluar dari karakter yang diciptakan oleh Allah. Yang kedua, dan wajib tidak bisa memiliki hasil dari kekuatan. Nah, ini ada dua macam ini. Ada karakter, ada kekuatan. Ada yang ngomong, oh ini orang ini kuat. Nah, kuat itu kayak gajah bisa ngangkat sesuatu yang besar, itu kuat. Kamu bisa ngangkat ini, nah, ini kuat. Kayak kita ini juga bisa menghasilkan sesuatu dengan kekuatan kita. Nah, kamu kekuatan dari mana? Dikasih sama Allah. Jadi Allah ngasih kekuatan, kekuatannya bisa menghasilkan sesuatu. Kayak contohnya palu atau batu. Nah, batu ini punya kekuatan menghancurkan. Kalau saya pukulkan sesuatu akan bisa menghancurkan sesuatu. Kenapa? Karena punya kekuatan. Palu ini kalau saya pukul ke tembok bisa bolong. Kenapa? Punya kekuatan. Tangan kamu pukulkan ke wajahnya orang,
rumah sakit atau kamu anggap itu kekuatan dari situ. Nah, ini yang mau kita yakini dari perkara jaiz maf'ul apa, bahwa tidak ada hasil dari kekuatan yang diciptakan oleh Allah. Betul kita diberi kekuatan, betul Allah kasih kita kuat. Allah kasih palu ini kuat. Allah kasih batu itu kuat, betul. Bisa dites tingkat kekerasannya, bisa dites tingkat kekuatannya, tapi ketika dia bekerja, yang dihasilkan dari kekuatan itu enggak ada. Ketika punya hasil, maka hasil itu diciptakan oleh Allah, gitu loh. Jadi kita mau sampai kepada makna Allah itu enggak pernah menitipkan sesuatu pada yang lain, enggak pernah. Baik yang punya karakter, yang punya kekuatan, keduanya ini diciptakan oleh Allah dan hasilnya pun diciptakan oleh Allah. Kamu lihat bom meledak, kekuatannya menghancurkan setiap tempat, Allah yang menjadikannya, bukan jadi sendiri, bukan. Kamu melihat gunung meledak, wah sampai kemana-mana, Allah yang menjadikannya. Kamu lihat gempa, kekuatannya sekian skala Richter, potensi tsunami, Allah yang menjadikannya. Nggak ada kekuatan itu muncul sendiri, nggak ada. Jadi kekuatan itu Allah ciptakan dan hasilnya pun Allah yang menciptakan. Jangan kamu meyakini ada kekuatan diri saya, kekuatannya orang lain, kekuatannya siapa saja dari makhluk yang kamu anggap kekuatan itu bisa menghasilkan sesuatu. Allah yang menghasilkan sesuatu itu. Makanya dulu wali-wali kalau ngetes murid-muridnya pakainya apa? Pakainya peci. Pecinya diambil, buka pecinya, taruh di meja. Coba yang kuat siapa yang bisa ngangkat? Oh, itu santri sampai gotong-gotongan nggak kesenggol, itu nggak gerak aja nggak ini pecinya. Padahal naruh begitu doang, peci kayak apa beratnya sih peci? Kenapa tandanya? Memang nggak bisa menghasilkan. Makanya dalam hadis, dalam Al-Quran dikatakan, andai sedunia itu bersatu, jangankan kamu sendirilah, dunia bersatu, semua kekuatan kamu kumpulkan untuk menggeser satu biji gandum, maka pasti biji gandum itu tidak akan tergeser. Kekuatanmu dan kekuatan sedunia kamu gabungkan untuk menggeser sebiji gandum, tidak akan tergeser apabila tidak dikehendaki geser oleh Allah biji gandum tersebut. Apalagi kamu geser tangan kamu. Ini sedunia kekuatannya digabungkan untuk menggeser sebiji gandum, itu nggak akan bisa kalau tidak diciptakan oleh Allah biji itu tergeser. Berarti kalau tergesernya harus Allah yang menciptakan, berarti kekuatannya manusia yang banyak ini gunanya apa? Ada gunanya nggak? Allah juga yang menciptakan tergesernya gandum itu. Bukan kekuatannya banyak orang itu yang menciptakan tergesernya, bukan. Apalagi kamu sendiri menggeser sebiji gandum. Wong sedunia aja nggak bisa, apalagi kamu sendiri bisa? Nah, kalau sebiji gandum saja nggak bisa, yang kecil itu, kalau angkat tangan, apalagi begitu dong mestinya. Jadi kalau kamu bisa sadar ini, maka nggak ada kekuatan yang bisa menghasilkan apapun, nggak ada. Jadi kalau kamu lihat itu Gus siapa itu yang dari Cirebon itu, Bustomi, ada lagi siapa,
Idris, ada lagi siapa itu dari Kalimantan, ini lagi ngetren ini orang-orang yang urusan sama dukun santet, mengandalkan kekuatan. Wah, sono kuat sini kuat, pokoknya yang kuat mental sono mental sini, kontal sono kontal sini. Itu orang yang nonton itu pikirannya bagaimana coba? Hah? Pasti meyakini itu punya kekuatan masing-masing, yang kekuatannya saling diadu, muncul dari dirinya masing-masing. Maka Allah dikesampingkan, Allah nggak berurusan. Kelihatannya Bismillahirrahmanirrahim, kelihatannya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahnya kenceng. Nah, ketika keyakinannya meyakini Allah menitipkan kekuatan pada saya, dengan kekuatan itu saya gunakan, maka ini namanya dia jadi perantara. Kayak kamu lihat kemarin itu yang orang di pesawat habis sholat ditangkap, kemudian diturunkan dari pesawat, lagi duduk diangkat dari tempat duduknya, yang ngangkat beberapa polisi. Terus dia teriak Allahu Akbar, dianggap kalau teriak kekuatannya bertambah gitu. Ya sama aja kalah, 4 orang yang pegang ya lemes-lemes juga, mau teriak Allah Allah kayak apa, dianggap kalau Allah itu tambah kuat gitu loh. Ini sudah anggapannya awal sudah keliru. Dari awal dianggap dirinya punya kekuatan. Kalau nyebut nama Allah kekuatannya tambah. Bukan Allah yang menjadikan pertolongan langsung, bukan. Ini banyak anggapan demikian. Ya orang yang nonton kayak Gus Idris, kayak siapa? Kayak Kiai Ujang Bustami. Ini kalau nggak punya dasar akidah akan menganggap nanti Allah itu punya perantara. Mereka itu perantaranya Allah. Allah yang ngasih kekuatan. Nanti kekuatannya itu digunakan oleh mereka untuk menghancurkan kejahatan. Nah yang jahat dari mana kekuatannya? Kalau yang baik datang dari Allah kekuatannya, saya tanya yang jahat dari mana? Dari setan, iblis. Nah iblis kekuatan dari mana? Allah juga. Balik lagi dong. Muter ke Allah juga berarti dong. Gimana begitu? Jadi ini apa, keyakinan yang demikian harus kita bersihkan. Jadi keduanya, yang jelek ya diciptakan oleh Allah, yang baik diciptakan oleh Allah. Dua-duanya diberi kekuatan. Nah, kekuatannya juga dua-duanya tidak bisa menghasilkan sesuatu. Kekuatan yang satu dipakai untuk berbuat jahat. Maka ketika niat jahatnya itu ada, Allah jadikan dia jadi orang jahat dengan niat yang ada pada dirinya. Yang satu yang baik ini kekuatannya digunakan untuk yang baik. Niatnya pingin ini, maka Allah menjadikannya dia jadi orang baik dan dijadikan hasil yang baik. Dua-duanya Allah yang menjadikan. Yang jelek ya Allah yang menjadikannya dan diberikan hasil yang jelek. Kenapa? Dimulai dari niatnya dibikin jelek oleh Allah, yang ini dibikin baik oleh Allah. Jadi tidak ada yang Allah titipkan perantara, nggak ada. Keduanya diciptakan langsung oleh Allah. Kekuatannya ini diciptakan, hasilnya pun diciptakan. Iblis yang jelek kekuatan diciptakan oleh Allah, hasilnya pun diciptakan oleh Allah. Jadi Allah yang menjadikan segala yang muncul di jagat ini, tidak ada perantara bagi Allah. Allah tidak pernah menitipkan kekuatan pada siapapun, dan Allah tidak pernah menjadikan karakter seseorang sebagai perantara. Jadi hari ini kita belajar karakter yang ada pada makhluk dan kekuatan yang ada pada makhluk. Itu keduanya
tidak bisa menghasilkan apapun kecuali diciptakan oleh Allah hasilnya, kecuali diberi hasil oleh Allah. Kekuatannya ada, karakternya ada, tapi ketika hasilnya tidak diciptakan oleh Allah, maka tidak berguna karakter dan kekuatannya. Kamu diborgol, kamu diborgol, dirantai, masuk penjara, terus kamu teriak mau kayak Hercules, oh gitu, bisa? Mau kayak Hercules, mak gitu, terus mestinya leot gitu, kamu anggap kekuatan saya, kamu mau teriak sampai bolnya keluar, itu kekuatan kamu nggak menggerakkan apa-apa, enggak gitu loh. Jangan dianggap kalau kamu sudah ngotot pasti berhasil, enggak. Kamu ngotot kayak apa enggak hasil, enggak. Kekuatan kamu tidak bisa menghasilkan apapun kecuali diberi hasil oleh Allah. Kalau Allah yang ngasih hasil, nggak usah ngotot, kamu selentik juga geser itu besinya. Seperti Nabi Allah Dawud alaihi salam, besinya digepengin doang pakai tangan, nggak pakai bara api kotok-kotok, kelamaan. Nabi Dawud alaihi salam besinya digepengin pakai tangan, panjang-panjang, bikin kaitan kait, bikin baju perang, pakai tangan. Perlu api? Nah, kok bisa? Karena diberi hasil oleh Allah. Nah, kalau kamu nggak diberi hasil, kamu mau ngototnya kayak apa? Tadi ngomong, jangankan kamu sendiri, sedunia ngotot bareng, mau geser sebiji gandum, itu tidak akan tergeser kalau Allah tidak menjadikan hasil. Berarti yang menjadikan tergesernya gandum itu adalah Allah, bukan kekuatan kamu. Berarti kekuatan kamu tidak bisa menghasilkan apapun. Kalau kamu kok punya hasil, maka akui hasil itu dari Allah. Ketika kamu bisa mengakui selalu hasil datang dari Allah, kamu akan merasa punya pengetahuan dan merasakan bahwa kamu itu senantiasa ditolong oleh Allah. Bisa takbir ditolong Allah, bisa rukuk ditolong Allah, bisa sujud ditolong Allah. Bukan lagi ditolong kekuatan, bukan, tapi langsung ke Allahnya. Ini hatinya, begitu loh. Hatinya langsung datang bahwa ini datang dari Allah, bukan gara-gara kekuatan ini nih. Wah, ini yang berat. Gara-gara cincin ini nih. Gara-gara wirid ini nih. Gara-gara ini nih. Itu pergandengan saja, itu hanya sebab yang Allah gandengkan, bukan dari situ hasilnya, bukan. Jadi kamu nggak usah mengagung-agungkan itu nggak usah. Ini orang yang ngaji tauhid akan kembali langsung kepada Allah, karena Allah tidak mungkin menjadikan sesuatu pakai perantara. Allah menjadikan sesuatu itu langsung atas kudratnya sendiri, nggak pakai perantara yang lain, nggak. Mau bikin terbakar yang langsung dibikin sendiri, mau bikin kamu kenyang ya dibikin langsung, mau bikin kamu sakit ya langsung dibikin, mau bikin sehat ya langsung dibikin, nggak pakai perantara. Ini yang kita kaji hari ini, bahwa dua perkara yang Allah ciptakan pada diri kita disebut namanya apa ini? Sifat jaiz maf'ul. Sifat jaiz pada perkara yang diciptakan. Artinya Allah menciptakan kita boleh diberi kekuatan, Allah menciptakan kita boleh diberi karakter, tapi kekuatan kita, karakter kita tidak bisa menghasilkan apapun kecuali diciptakan oleh Allah. Bukan dititipkan, tapi diciptakan langsung. Berarti kejadiannya bersamaan, bukan menitipkan kekuatan. Ini yang harus kita imani, hingga apapun yang terjadi kita kembalikan datangnya dari Allah. Ada orang yang hasud kayak sekarang, Nabi Muhammad gambarnya dihina-hina,
Ada orang yang hasut Islam, dipojokkan teroris. Ini orang yang hasut yang Allah ciptakan. Kamu nggak usah ikut-ikutan terus jadinya kebaperan atau menganggap bahwa sesuatu itu harus kita bunuh, harus kita. Ini kadang kita berlebihan dari arah itu. Maka orang harus punya sikap. Terus sikapnya bagaimana? Ya tinggal kamu lihat tadi. Datangnya dari mana dan perintahnya apa kita untuk menyikapinya. Oh, sikapinya dengan apa? Kalau Habib Umar bin Hafid, sikapinya pakai apa? Tunjukkan akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda lagi nih caranya. Kalau ada orang berbuat jahat sama kamu, tunjukkan balasan yang baik. Biar apa? Orang itu tahu, oh ternyata ini mah orang baik. Dijahatin aja masih baik. Ini yang dimaui. Sebagian ulama, diantaranya kelompok-kelompok orang-orang yang berjalan dengan mengedepankan suri tauladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka mencerminkan perbuatannya dari akhlaknya Rasulullah. Kamu nggak usah begini, nggak usah. Udah kamu sikap aja Rasulullah bagaimana caranya. Ketika ada orang melempar dia, ketika ada orang sama dia begini, ketika ada orang, coba sikapnya Nabi sama dia gimana. Nah, kalau itu bisa kamu tampakkan sama orang itu, nanti dia akan niru. Oh ternyata ini orang baik. Ini namanya kita melihat bahwa ini tidak muncul dari dirinya sendiri. Ini ujian untuk kita. Allah menjadikan ujian bagi hambanya. Satu hamba dibikin jelek, coba sikapnya hamba yang lain bagaimana? Apa kamu mencaci, atau kamu menjelekkan, atau kamu menerima, atau kamu ini sikap ini yang akan dinilai oleh Allah. Maka sekarang ada dua sikap. Satu sikap boikot, satu sikap demo, satu sikap kita minta mereka minta maaf bahwa itu adalah perbuatan yang salah, menghina. Satu lagi punya pendapat yang lain. Ini dua sikap ini ya kita harus hormati. Ini dimunculkan oleh Allah hingga kamu nggak langsung harus sama sikapnya begini. Kalau saya punya sikap yang lain gimana? Nggak boleh. Ya nggak, tinggal kamu pilih bagaimana sikapnya. Tapi yang didasari akidahnya bagaimana tauhidnya, ini dimunculkan oleh Allah dan ini ujian dari Allah. Kamu tiap hari baca Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarril naffatsati fil 'uqad. Yang akhir apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari hasutnya seseorang yang dia melakukan kehasutan. Caranya orang hasut bagaimana? Macam-macam, bikin gambar biar orang lain marah, bikin cemoohan. Kita berlindung kepada Allah dari hasutan-hasutan yang Allah ciptakan yang jelek-jelek pada mereka. Ini kita kembalikan ke arah itu. Kita tahu Allah lah yang menjadikan perlindungan, Allah yang menjadikan baik pada seseorang, Allah pula yang menjadikan keburukan pada seseorang. Bahwa setiap hamba dipilih oleh Allah dan Allah tentukan sendiri atas maunya. Dia mau jadi orang baik atau dia mau jadi orang yang buruk. Maka ketika kita sekarang dipilih oleh Allah jadi orang baik, kita wajib bersyukur bahwa kebaikan ini murni atas pilihannya Allah sendiri tanpa intervensi yang lain. Kita bersyukur kita dipilih oleh Allah masih menjadi orang-orang yang mendapatkan kebaikan, mendapatkan pengetahuan, hingga puncaknya kita bisa mengenal bahwa semua ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita yakini hari ini bisa terus oleh Allah dijadikan menjadi iman kita, menjadi sifat kita, menjadi akidah kita, menjadi pedoman kita sampai nanti hari kematian kita. Kita bisa mati dengan akidah ini, akidah yang selamat, akidah yang sama dengan akidahnya para nabi dan rasul, hingga bisa selamat nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرافنا على لظى أشرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل عوبة واستر لنا عوراتي وأمن روآتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان سائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ضبي كل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طاس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.